Yang terhormat Ketua ILUNI Universitas Jakarta, yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, wali, wisudawan dan wisudawati, dan para undangan sekalian yang berbahagia dan sangat kami banggakan, para wisudawan dan wisudawati. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini, Rabu 19 Desember 2018, Universitas Jakarta dapat menyelenggarakan wisuda sarjana strata 1. Hadirin serta undangan yang terhormat, perkenanlah melalui kesempatan ini kami menyampaikan laporan pelaksanaan wisuda sarjana strata 1 tahun akademik 2017-2018 sebagai berikut. 1. Tujuan pelaksanaan wisuda. Pelaksanaan wisuda bertujuan selain melantik mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikannya, juga bertujuan sebagai upaya refleksi diri yang berkaitan dengan 4 kompetensi, yaitu 1. Kompetensi akademik, 2. Kompetensi profesional, 3. Kompetensi nilai dan sikap, dan keempat, kompetensi menghadapi perubahan global. Yang kedua, dasar penyelenggaraan. Surat Keputusan Rektor nomor 04/SK/UJ/7/2018 tertanggal 30 Juli 2018. Ketiga, jumlah wisudawan wisudawati. Jumlah wisudawati 171 orang, terdiri dari wisudawan wisudawati prodi ilmu hukum 102 orang, wisudawan wisudawati prodi teknik arsitek 13 orang, wisudawan wisudawati prodi teknik sipil 20 orang, wisudawan wisudawati prodi ilmu administrasi niaga 27 orang, wisudawan wisudawati prodi hubungan internasional 6 orang, wisudawan wisudawati prodi ilmu politik 3 orang. Hadirin yang berbahagia, acara wisuda ini merupakan peristiwa yang memiliki kebanggaan dan kebahagiaan tersendiri, khususnya bagi para wisudawan wisudawati Universitas Jakarta. Karena selama kurang lebih 4 tahun menjalani studi pendidikan tinggi strata 1 di Universitas Jakarta, kini telah berhasil menyelesaikan studinya dengan mengikuti wisuda. Begitu banyak suka dan duka dalam menjalani studi, namun dengan tekad dan penuh perjuangan, hari ini wisuda pun akhirnya tiba. Pada kesempatan ini ingin kami sampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang begitu tulus mau bekerja keras dan melakukan kerjasama yang baik, walaupun begitu besar tantangan dan masalah yang dihadapi. Tetapi dengan tekad yang kuat, acara wisuda ini dapat berjalan dengan baik. Tak lupa kami sampaikan terima kasih kepada para wisudawan dan wisudawati Universitas Jakarta dan keluarga, karena tanpa dukungan dan kerjasamanya, acara wisuda ini sulit dilaksanakan. Akhir kata, kami mengucapkan selamat dan sukses para wisudawan wisudawati Universitas Jakarta. Semoga apa yang kita miliki hari ini, baik ilmu pengetahuan dan pengalaman, dapat bermanfaat dan mengantarkan kita ke pintu kesuksesan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Rektor Universitas Jakarta, Bapak Cindra Parma, Sarjana Hukum Magister
Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 3 atau pejabat yang mewakili, Ketua serta anggota Yayasan Jakarta, Saudara Ketua Senat dan seluruh anggota Senat Universitas Jakarta, para hadirin serta undangan yang berbahagia. Hadirin yang berbahagia, upacara wisuda bagi kami merupakan ritual rutin yang kami selenggarakan sebagai upacara pelepasan anak didik kami yang secara resmi akan meninggalkan bangku perkuliahan di Universitas Jakarta. Namun tidak demikian halnya dengan para wisudawan dan wisudawati itu sendiri dan keluarganya. Mereka akan memasuki dunia baru, baik dalam pendidikan selanjutnya maupun dunia kerja dan pengabdian di masyarakat. Wisuda adalah suatu acara seremonial yang akan meninggalkan berbagai kenangan sebagai suatu momen indah dalam perjalanan hidup mereka. Dengan melewati upacara wisuda, para wisudawan, wisudawati telah menunjukkan dirinya sebagai seorang individu yang telah berhasil melewati dengan sepenggal sejarah kehidupannya dalam menimba ilmu untuk bekal hidupnya kelak di masyarakat. Sedangkan bagi orang tua, menyaksikan putra dan putri mereka di wisuda mengandung makna keberhasilan dan kebanggaan, serta bukti kasih sayang kepada putra dan putrinya dalam membekali mereka untuk menjadi manusia yang jauh lebih siap dalam mengarungi beratnya kehidupan. Para wisudawan dan wisudawati yang saya cintai, hari ini saudara-saudara resmi meninggalkan kampus Universitas Jakarta. Hari esok sebagian besar dari saudara akan mulai memasuki dunia nyata, dunia yang penuh tantangan untuk membuktikan bahwa saudara-saudari telah menyandang gelar sarjana dari Universitas Jakarta. Para wisudawan dan wisudawati yang berbahagia, dengan diratifikasinya era perdagangan bebas, maka saudara-saudari akan berhadapan dengan para pesaing pencari kerja, bukan hanya dari dalam negeri saja, melainkan dari negara-negara lain untuk setiap profesi pekerjaan. Kini begitu banyak tenaga asing yang sedang menanti dibukanya secara legal kesempatan untuk menyerbu pasar kerja di Indonesia. Pelajaran yang saudara-saudari peroleh di bangku perkuliahan tentunya tidak akan pernah mencukupi untuk menghadapi berbagai tantangan yang ada. Secepat apapun pembaharuan dalam ajaran di perguruan tinggi ini, tidak ada jalan lain. Tidak ada pernah dapat menyamai ilmu dan teknologi yang akan terjadi di masyarakat. Untuk itu tidak ada jalan lain bagi siapapun bahwa untuk dapat menjadikan diri siap menghadapi tantangan baru adalah dengan terus-menerus belajar dan belajar. Hal ini diperkuat oleh pendapat seorang ahli psikologi berkebangsaan Swiss, yaitu James Piaget, yang hidup
tahun 1896 sampai 1980 yang menyatakan bahwa tujuan utama dari pendidikan adalah menghasilkan manusia yang mampu menciptakan hal-hal baru dan bukan mengulangi apa yang sudah dilakukan oleh generasi sebelumnya. Saya percaya bahwa dengan kreativitas dan inovasi, saudara-saudara akan dapat menemukan hal-hal baru itu. Hal ini kami pesankan kepada para wisudawan wisudawati agar tetaplah membina kontak dengan kami, baik secara kelembagaan maupun wadah ikatan keluarga alumni Universitas Jakarta, maupun secara individu melalui para dosen, pembimbing program studi dan fakultas tempat saudara-saudara belajar. Berbagai informasi yang saudara-saudari kirimkan kepada kami, baik berupa kritik maupun saran, akan sangat berguna bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran di Universitas Jakarta. Hadirin yang saya hormati, pada wisuda tahun akademik 2017-2018 ini, dengan bangga kami memberikan Dharma Bakti Universitas Jakarta berupa mewisuda 171 orang dari 4 fakultas dan 6 program studi. Kepada orang tua, para wali, para istri, suami, wisudawan wisudawati, dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya mengucapkan selamat serta terima kasih atas kepercayaannya yang telah diberikan kepada Universitas Jakarta, serta terima kasih pula atas kesabaran serta ketulusan Bapak dan Ibu dalam memberikan semangat dari akhirnya sampailah saat yang paling berbahagia sekarang ini. Kiranya masih banyak kekurangan kami dalam melaksanakan proses belajar mengajar di Universitas Jakarta. Akan tetapi kami berusaha melakukan peningkatan di semua bidang dalam proses belajar mengajar ini. Demikian sambutan kami. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak sehingga dapat terlaksananya wisuda ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 3 Jakarta disampaikan oleh Sekretaris Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 3 Jakarta, Dr. Muhammad Samsuri, Sarjana Pendidikan, Magister Teknik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua Pembina Yayasan, Ketua Yayasan, dan seluruh pengurus. Yang saya hormati Rektor Universitas Jakarta, Ketua Panitia Wisuda Universitas Jakarta, para profesor, anggota Senat, beserta seluruh pimpinan Universitas Jakarta, hadirin yang saya hormati, yang tidak saya sebut satu persatu semuanya, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada ibu bapak semua, para orang tua atau wali, suami atau istri wisudawan, wisudawati yang saya muliakan, dan tentunya saudara-saudari wisudawan, wisudawati yang berbahagia. Kami dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 3 Jakarta
karena kami adalah lembaga layanan, artinya tugas dan fungsi kami melayani kepada perguruan tinggi di wilayah Jakarta, baik itu perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Beberapa langkah preventif yang sering kami sampaikan, supaya kalau menjadi pelayan yang baik itu bukan menegur setelah terjadi, tetapi lebih banyak mengingatkan, preventif. Oleh karena itu 3 hal yang ingin kami ingatkan kepada Universitas Jakarta. Yang pertama adalah sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 terkait dengan terkait dengan pendidikan tinggi yang diterjemahkan ke dalam Permendikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu. Ingat, konteksnya kami akan banyak bicara terkait dengan mutu, kualitas ya. Itu yang pertama yang tidak boleh lupa, Pak Rektor, Ibu dan Bapak Yayasan, sistem penjaminan mutu internal. Kita tahu perguruan tinggi adalah, kalau dibandingkan dengan sekolah menengah atas, itu yang salah satu yang membedakan adalah otonomi pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Oleh karena itu, yang pertama kali bertanggung jawab untuk menjamin mutunya adalah perguruan tinggi tersebut. Oleh karena itu, maka SPMI atau sistem penjaminan mutu internal harus jalan, harus ada, dan harus benar-benar dilaksanakan. Pemerintah memberikan rujukan, yaitu sesuai dengan Permendikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang beberapa pasal itu diubah dalam Permendikti Nomor 50 Tahun 2018. Di antaranya, ini satu clue saja Pak Rektor, bahwa kalau dulu setiap program studi itu harus memiliki dosen tetap ya, yang wajib itu 6. Kalau sekarang oleh pemerintah melalui Permendikti Nomor 50 Tahun 2018 diberi diskon, jadi cukup 5 saja. Itu yang pertama, SPMI harus jalan. Saya kira Universitas Jakarta sudah jalan, tapi kami terus mengingatkan supaya tidak lalai ya. Yang kedua, yang sangat penting adalah pangkalan data pendidikan tinggi. Jadi semua data, baik itu data mahasiswa, data lulusan, data dosen, ya, data kecukupan sarana prasarananya, itu harus terrecord dengan baik di dalam pangkalan data pendidikan tinggi. Ini sesuai dengan mandat Permendikti Nomor 61 Tahun 2016. Penting nih Pak. Contoh, misal ada dosen yang memang sudah keluar, segera di pangkalan datanya harus diupdate, dikeluarkan. Lulusan itu juga harus segera dilaporkan untuk dimasukkan di dalam pangkalan data. Supaya tidak kejadian, ini kemarin ada satu kasus, seorang alumni dan juga sebuah perusahaan berkirim surat kepada kami minta verifikasi dan validasi terhadap ijazah. Kami tidak bisa memberikan verifikasi dan validasi apapun kalau tidak ada di dalam pangkalan data pendidikan tinggi. Itu satu contoh saja. Yang ketiga yang sangat penting ingin kami sampaikan adalah sistem penjaminan mutu eksternal, atau bahasa yang kita kenal adalah akreditasi. Mandat Permen 32, Permendikti Nomor 32 Tahun 2016, 6 bulan sebelum masa akreditasinya habis, ya, itu harus melakukan reakreditasi. Jadi jangan sampai terlambat, ya. Dan alhamdulillah dalam catatan kami, yang pertama, akreditasi program studi
yang hari ini melakukan wisuda semuanya dalam kondisi terakreditasi. Dan satu lagi, dalam catatan kami, pangkalan data 2017-1, alhamdulillah Universitas Jakarta 100%. Mohon diperhatikan. Selain kami berharap betul terus meningkatkan kualitas melalui sistem penjaminan mutu bermakna. 3 pesan lagi untuk Anda. Ketika Anda terjun di dunia kerja profesional di masyarakat, ingat yang pertama, banyaklah berkontribusi, banyaklah memberi arti untuk masyarakat dan dunia kerja Anda. Jangan mendahulukan apa yang Anda dapat. Yang pertama. Yang kedua, selalu berpikir dan berperilaku mempermudah setiap urusan orang, jangan pernah mempersulit. Karena yakinlah, saya meyakini betul, kalau Anda mempermudah urusan orang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, pasti akan mempermudah urusan Anda semua. Yang terakhir, pesan kami, jadilah orang seperti padi. Bukan padi penyanyi, tetapi betul-betul padi. Makin berisi, makin tua, dia makin merunduk. Jadi semakin Anda nanti sukses, ya, kita tidak tahu, mungkin Anda ada yang menjadi seorang direktur mungkin. Amin. Mungkin ada yang menjadi seorang menteri mungkin. Mungkin ada yang menjadi seorang kapolri mungkin. Nah, semakin sukses Anda, maka ingat, semakin rendah hati. Ya, jadi semakin merunduk. Insya Allah kalau kita menerapkan 3 prinsip itu, Anda akan sukses dunia dan akhirat. Saya lengkapi sambutan saya dengan pantun. Kerak telur asli Jakarta. Cakepnya Mas? Kerak telur asli Jakarta. Minumannya enak, es kelapa muda. Selamat kepada wisudawan Universitas Jakarta. Selamat berkarya, sukses selalu untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan surat keputusan Rektor Universitas Jakarta dan penetapan wisudawan terbaik tahun akademik 2017-2018 dibacakan oleh Saudari Yati Sarjana Hukum. Surat keputusan Rektor Universitas Jakarta nomor 03/SK/WIS /UJ/12/2018 tentang penetapan para wisudawan-wisudawati sarjana strata 1 Universitas Jakarta lulusan tahun
akademik 2017-2018 yang berhasil meraih prestasi akademik terbaik. Rektor Universitas Jakarta menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, menetapkan para wisudawan-wisudawati sarjana strata 1 Universitas Jakarta lulusan tahun akademik 2017-2018 yang berhasil meraih prestasi akademik terbaik. Kedua, para wisudawan-wisudawati Universitas Jakarta lulusan tahun akademik 2017-2018 terbaik tersebut sesuai lampiran. Ketiga, apabila di kemudian hari ternyata dalam surat keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki seperlunya. Keempat, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Desember 2018. Rektor Universitas Jakarta, Cindra Parma, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Kepada para wisudawan-wisudawati terbaik yang akan disebutkan namanya dipersilakan maju ke depan. 1. Fakultas Hukum. Program Studi Ilmu Hukum diraih oleh Angelic Sivitoma, Sarjana Hukum. Nomor pokok 03120043 dengan IPK 3,33. 2. Fakultas Ilmu Administrasi. Program Studi Administrasi Niaga diraih oleh Nuriati Samsiah, Sarjana Sosial. Nomor pokok